Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Salam Septiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 11 pada semester pertama kurikulum 2013, yaitu tentang hidrokarbon. Nah, apa sih hidrokarbon itu? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya dapat memberikan konten-konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Baik teman-teman, mungkin teman-teman pernah melihat ataupun memakan sate ataupun jagung. Apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam nih. Zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih ya. Jadi dalam sate ataupun jagung yang mengandung karbon, kemudian juga ada karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, kemudian ada batu bara, dan kertas, yang itu merupakan adalah contoh-contoh zat lain yang mengandung karbon. Jadi, apa sih karbon itu? Atau apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon C dan hidrogen H. Karbon itu dilambangkan dengan C dan hidrogen itu dilambangkan dengan H. Jadi dari namanya saja hidrokarbon, kita sudah mengetahui bahwa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan unsur karbon. Nah, selain itu teman-teman, kita perlu mengetahui apa sih yang menjadi keunikan atau kekhasan dari atom karbon itu sendiri. Baik, yang pertama, atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Kemudian yang kedua, dapat membentuk rantai karbon sehingga jenis senyawanya menjadi sangat banyak. Nah, ini rantai karbon nanti seperti ini teman-teman. Mungkin nanti ataupun teman-teman pernah melihat ataupun membaca ketika membaca buku. Melihat rantai karbon ketika membaca buku, tentunya buku yang berkaitan dengan kimia. Kemudian mengapa sih atom lain tidak bisa seperti atom C maksudnya teman-teman. Nah, karena yang pertama, atom C itu memiliki 4 elektron valensi. Nah, elektron valensi ini merupakan elektron dari kulit terluar gitu, teman-teman. Yang kedua, atom C ini memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, teman-teman. Nah, ini yang saya tunjuk nih, ini merupakan elektron valensi atau elektron dari kulit terluar. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan adanya 4 elektron valensi ini memungkinkan atom C itu dapat mengikat senyawa gitu, sehingga atom C nantinya akan menjadi sangat banyak. Jadi dia dapat membentuk rantai karbon gitu, sehingga jenis senyawanya itu akan menjadi sangat banyak. Itu kekhasan dari atom C. Nah, teman-teman, selanjutnya ialah berdasarkan posisinya ada jenis atom C. Nah, nanti di rantai karbon atau rantai hidrogen nanti akan rantai hidrokarbon ya teman-teman sebutnya, nanti akan banyak sekali variasi-variasi dari rantai karbon atau rantai hidrokarbon. Nah, ada yang bentuknya panjang, ada bentuknya kayak jalan gitu, banyak perempatannya lah. Nah, nanti itu akan membingungkan teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak tahu posisi dari atom C. Nah, yang pertama, atom C berdasarkan posisinya itu ada bentuk primer, di mana atom C primer ini merupakan atom C yang berikatan dengan satu atom C lainnya. Nah, dia hanya mengikat satu atom C lainnya di sini, teman-teman. Kemudian ada sekunder. Kalau tadi berikatan dengan satu atom C, berarti kalau sekunder ini ialah atom C yang berikatan dengan dua atom C lainnya atau mengikat dua atom C lainnya. Simpelnya seperti itu, teman-teman.
Nah, di sini dia mengikat atom C yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Kemudian ada berdasarkan tersier atau posisi atom C tersier. Nah, jadi kalau tadi primer hanya satu ikatan atau hanya mengikat atom C, kemudian sekunder hanya mengikat 2 atom C, berarti kalau tersier ini atom C yang mengikat atau mampu mengikat 3 atom C. Nah, atau 3 atom karbon tuh ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, dia ini mengikat 3 atom karbon lainnya. Kemudian yang terakhir ialah kuartener. Nah, dia mengikat 4 atom ya. 4 atom karbon lainnya. 1, 2, 3, 4. Jadi maksimal hanya dapat mengikat 4 atom karbon. Nah, setiap atom C atau atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lainnya. Pada hidrokarbon, jika tidak mengikat C, berarti dia akan mengikat H. Mungkin teman-teman pernah membaca di buku itu atau melihat ada yang CH gitu ya, CH1, CH2, CH3. Nah, ini sebetulnya yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini nih. Nah, yang pertama nih, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang saya tunjukin ini merupakan atom C yang berdasarkan posisinya itu atom C atau atom karbon primer, di mana dia mengikat satu atom C maka harus mengikat 3 atom H lainnya sehingga menjadi CH3 karena atom karbon itu, nah ini dapat bentuk 4 ikatan kovalen. Supaya dapat bentuk 4 ikatan kovalen atau ada tangannya ada 4 ini, maka harus ada penambahan atom hidrogen sebanyak 3 sehingga nanti dia mempunyai 4 tangan gitu. Kemudian yang ini nih, yang posisinya ini merupakan atom C sekunder. Jadi dia mengikat 2 atom karbon lainnya sehingga kalau udah ada 2 berarti supaya jadi 4 tinggal butuh berapa? 2. Jadi tinggal butuh 2 lagi nih. Nah, seperti yang ada penjelasannya nih. Atom C atau atom karbon mengikat 2 atom karbon, maka harus mengikat 2 atom H sehingga menjadi CH2. Selanjutnya nih, ini posisinya apa coba tadi? Tersier. Nah, ini mengikat 3 atom karbon lainnya. Sehingga kalau dia mengikat 3 atom karbon lainnya untuk menjadi 4, butuh berapa lagi? 1. Sehingga nanti penambahannya di sini tinggal H, tinggal 1 H penambahannya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa atom karbon ini mengikat 3 atom karbon lainnya, maka harus mengikat 1 atom H sehingga menjadi CH. Mungkin supaya jelas saya pakai laser pointer aja supaya kelihatan jelas. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang posisinya ini kuartener atau mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, kalau yang ini sudah mempunyai 4 tangan nih. Jadi, sehingga kalau udah mengikat 4 atom karbon lainnya, maka tidak mengikat atom H lagi. Karena sudah memiliki 4 tangan nih, gitu ya. Secara simpelnya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sedikit latihan nih. Bukan latihan ya, latihan lagi. Nah, ini kalau dilengkapi ya. Tadi kan udah ada nih. Kita kembali dulu. Nah, ini kan belum lengkap ya, belum dilengkapi dengan atom hidrogen atau belum dilengkapi H. Nah, kalau kita sudah lengkapi dengan H, ini akan jadi seperti ini. Nah, ini yang tadi nih, yang primer butuh 3 atom H lagi. Kemudian yang ini nih, yang sekunder butuh 2 atom H lagi. Dan ini yang tersier
Ini ya, ini yang quaternary. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah penggolongan hidrokarbon. Jadi teman-teman, hidrokarbon ini digolongkan menjadi dua besar ya, atau dua sebab besar itu. Dua golongan lah, ada alipatik dan siklik. Nah, alipatik ini secara singkatnya, ini nanti rantainya ini terbuka teman-teman. Sedangkan asiklik ini rantainya tertutup gitu. Nah, ini contoh dari rantai yang tertutup nih, atom H-nya, atom H lagi, atom C atau atom karbon ini membentuk kotak ya. Ini tertutup. Nah, sedangkan yang alifatik nih, contohnya gini, ini contoh simpelnya aja ya teman-teman. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya. Nah, alifatik ini terbagi lagi menjadi 3. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan siklik itu dibagi menjadi 2. Ada sikloalkana dan aromatik. Nah, kalau alifatik ini, baik alifatik ataupun siklik, ini dibagi lagi ada yang jenuh dan tak jenuh. Apa sih yang jenuh dan tak jenuh itu? Sesimpelnya kalau alifatik yang jenuh itu rangkap satu atau tunggal. Contohnya apa? Contohnya alkana. Sedangkan alifatik yang tidak jenuh itu rangkapnya tangannya ini atau ikatannya itu tidak tunggal, tapi rangkap 2 dan rangkap 3. Alkana dan alkena dan alkuna. Ini termasuk alifatik tak jenuh ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari, bukan contoh lagi ya, rumus. Ini rumus dari senyawa alkana. Rumusnya itu CnH2n plus 2. Sedangkan alkena itu rumusnya CnH2n. Dan alkuna ini CnH2n min 2. Nah, saya coba jelaskan sedikit. Sebenarnya nanti ini akan ada materi khusus atau materi lain yang akan bahas tentang alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian sikloalkana dan juga aromatik. Nanti bakal ada materi lain. Saya akan coba jelaskan sedikit tentang rumusnya nih supaya teman-teman paham duluan. Nah, ini rumusnya yang alkana dulu nih, CnH2n plus 2. Nanti bila diketahui misalnya C-nya misalkan 2 nih. C-nya 2. Nah, gini aja ya teman-teman. Nah, C-nya 2. Nah, ini yang 2 inilah N-nya. Inilah N. Sehingga nanti bakal diketahui nih H-nya tuh berapa. Jadi tinggal letakkan saja 2 ini di N-nya. Jadi N-nya diganti sama 2. Ini kan rumusnya CnH2n plus 2. Yang C yang N yang di C ini sudah diketahui 2. Tinggal yang di H lagi berapa nih. Jadi H-nya nanti diketahui dari jumlah C-nya. Kalau C-nya 2 berarti N-nya tinggal atau H-nya tinggal 2 dikali 2, 4 tambah 2, 6. Sehingga jadi rumusnya akan seperti ini. C2 A6. Nah, ini seperti ini. Ini adalah etana ya teman-teman. Kemudian yang alkuna dan alkena pun sama. Yang alkena pun sama. Misalkan C-nya atau N-nya diketahui 2. Berarti C-nya 2, H-nya 2 dikali 2, 4. Berarti CH4. Kemudian yang alkuna misalkan C-nya 2. C-nya lagi. N-nya 2. Berarti C-nya 2, H-nya 2 dikali 2, 4. Dikurangi 2, 2. Berarti C2H2. Nah, nanti ini bakal seperti ini dan nanti teman-teman rumus ini harus betul-betul dihafal ya. Pasti hafal lah. Cuman singkat-singkat gini rumusnya. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan sekali buat nanti perhitungan ketika teman-teman akan bentuk rantai karbon teman-teman atau rantai hidrokarbon itu ya jelasnya.
Dan materi alkana dan alkena guna ini bakal dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Nanti bakal ada pembahasan lebih mendalam dan lebih khusus tentang alkana, alkena, dan alguna. Oke, nah teman-teman, ini ada latihan. Mungkin silakan teman-teman kerjakan. Nah, contoh cuman ada 2 soal. Yang pertama, soal itu di antara rumus molekul berikut yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon jenuh adalah. Nah, tadi udah dijelaskan ya, yang termasuk ke dalam golongan jenuh itu ada apa aja gitu. Nah, teman-teman bisa menjawabnya dengan menggunakan rumus tadi. Nah, ini C-nya udah diketahui berapa, hanya udah diketahui semua nih. Jadi tinggal menggunakan rumus tadi itu ya, tinggal dicocok-cocokkan apakah termasuk alkuna, alkena ataupun alkana. Kemudian yang kedua, lengkapilah rantai karbon berikut dengan atom H. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara melengkapi itu atom karbon itu. Hanya butuh berapa lagi gitu. Dan ini teman-teman jangan terkecoh sama ini ya. Ini katanya ada 2, berarti tanggalnya ada 2, tinggal butuh berapa lagi gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang rangkap 1 atau tunggal ini, katanya tunggal itu alkana, kemudian kalau yang rangkap 2 itu alkena, dan yang rangkap 3 itu alguna. Nah, itu kalau rangkap 2 berarti tinggal butuh berapa tanggal lagi? Nah, nanti teman-teman jawab ya. Oke, baik, mungkin teman-teman hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan teman-teman. Dan bila ada masukan dan saran, tolong tulis di kolom komentar dan sertakan juga jawaban teman-teman nih di kolom komentar supaya saya tahu apakah teman-teman sudah paham atau belum tentang pengenalan hidrokarbon ini. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.